Nah sekarang yang saya minta Pak Menteri yang lulus passing grade, yang 2021 yang sudah lulus tinggal diangkat ini Pak. Kan uangnya sudah ada itu. Makanya tadi saya dorong, ayo kita dorong sama-sama Pemda angkat. Bila perlu bulan November ini angkat semua lulusan. Mengapa cuma 1,2%? Mengapa? Bukannya itu, kalau tusi-tusi luar kepala saya Mbak. Jangan ngajarin saya, Mbak belum di sini, kita udah di sini Mbak. Gitu. Saya minta klarifikasi angka-angka. Kalau Mbak Nunung nggak mampu, kita tunggu tertulis. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ferdi. Nanti kita akan tunggu jawabannya secara tulis ya, yang lebih mendetailnya. Tadi saya rasa hampir terima kasih dan saya apresiasi banyak sekali masukan mengenai proses P3K. Tentunya saya ingin pertama mengucapkan bahwa dari kami tidak pernah kami merasa bahwa ini adalah proses yang sempurna. Kita ada banyak sekali tantangan dalam proses P3K ini yang paling mengambil waktu bukan hanya Dirjen GTK tapi hampir seluruh tim Kemendikbudristek berupaya pagi siang malam untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini juga sangat rumit karena ada berbagai banyak pihak dan dependensi daripada setiap langkah yang harus kita lakukan. Harapan besar saya adalah bahwa kita semua bersabar dan beroptimis karena dengan segala kegaduhan yang ada dan proses yang sudah terjadi, dan saya mengerti pasti banyak yang juga masih kecewa di luar, tetapi kenyataannya sampai akhir ini hampir 600.000 guru honorer P3K yang sudah menerima formasi dan mayoritas daripada itu akan menerima gajinya. Seperti tadi disebut datanya, yang belum menerima gaji itu sebenarnya proporsi yang cukup kecil. Saya mendengar juga banyak sekali permintaan dan desakan untuk bisa mensentralisasi pengangkatan guru P3K dan juga transfer gajinya langsung dari pusat. Tadi saya mendengar dari banyak anggota permintaan melakukan ini. Ini tentunya akan menjadi suatu wacana yang kami bawa dari meeting ini, dari raker ini kami akan bawa dan diskusikan, dan telah kami diskusikan dan akan terus kami coba lihat apa solusi yang bisa dihasilkan, berdiskusi dengan Kemenpan RB dan juga dengan Kemenq dengan ide yang dibahas hari ini mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah formasinya. Tentunya saya tidak bisa menjamin apakah ini akan terjadi apa tidak, tapi yang sudah pasti akan kami coba angkat wacana ini kepada kementerian-kementerian lain yang berkait. Memang permasalahan utama saya sama Bu Anita sama-sama frustrasi pada saat turun ke berbagai macam daerah, suka bingung padahal sudah menjelaskan berkali-kali bahwa bukan hanya anggaran itu sudah dipagu, tapi banyak Pemda mungkin yang belum sadar bahwa kalau anggaran itu tidak digunakan itu akan diasumsi bergilir ke tahun berikutnya. Jadi secara teknis kalau tidak dikeluarkan anggaran itu, anggaran totalnya Pemda itu akan berkurang tiap tahun, dan itu yang mungkin bisa juga dibantu komunikasikan kepada anggota Komisi 10 kepada masing-masing Pemda bahwa memang sudah di-earmark gitu, tapi memang kami akan terus berjuang, terus bersosialisasi kepada setiap daerah untuk memastikan untuk juga memastikan dan meyakinkan bahwa ini adalah harusnya prioritas nomor 1 gitu. Kenyataannya adalah kenapa waktu misalnya Bu Anita mengecek dan ternyata ada anggarannya, kenyataannya adalah anggaran itu tidak diprioritaskan untuk guru honorer, kebutuhan lain yang mungkin dianggap lebih penting. Realitanya adalah itu. Jadi itu yang mungkin harus kita bantu bersama-sama gotong royong menekan kepada Pemda bahwa prioritas nomor 1 adalah pendidikan, dan prioritas nomor 1 di pendidikan adalah guru-guru honorer yang sekarang belum menerima nafkah yang layak. Jadi itu mungkin poin besarnya. Tentunya seperti yang Bu Nunu sudah presentasikan, semua isu-isu seperti guru tidak menyerobot guru lain di sekolah tempatnya, itu semuanya adalah alasan kenapa ini makan waktu. Komitmen kami adalah ini akan kami prioritas daripada isu ini akan selesai sampai dengan akhir 2024. Kami akan usahakan apa yang kita bisa selesaikan di tahun ini, tetapi ini adalah proses yang terus berjalan.
Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Memang nggak akan semua yang puas di tahun ini, tapi tahun depan lebih banyak lagi yang puas, lebih sedikit lagi yang tidak puas. Tahun berikutnya akan sangat sedikit yang tidak puas dan lebih banyak yang puas. Jadi itu adalah proses dan kami mohon kesabaran dari semua pihak untuk kami melakukan ini. Karena belum pernah ini terjadi sebesar ini dan sebanyak ini yang menjadi P3K. Dalam berpuluh-puluh tahun belum pernah. Jadi ini adalah suatu hal yang memang mungkin kerepotan inilah yang harus kita lalui untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tadi mengenai TIK saat ini Terus oleh Pak Bu pimpinan. Kalau saudara menteri menyatakan itu berarti ketika membuat statement 1 juta Iya. tanpa perhitungan. Betul. Jadi mohon bersabar, itu harusnya dihitung dulu dong sebenarnya berapa yang pensiun, berapa jumlah sekolah dengan 268.000 sekolah, guru yang dibutuhkan SD, SMP, SMA, SMK berapa? Gitu. Itu yang saya jadi catatan bagi kami. Terima kasih pimpinan. Tambahan pimpinan saya. Ya Bu, 1 menit. Terima kasih pimpinan. Jadi begini Pak Menteri, masalahnya sekarang yang kita lihat di daerah itu, anggarannya sudah ada. Nah sekarang yang saya minta Pak Menteri yang lulus passing grade, yang 2021 yang sudah lulus tinggal diangkat ini Pak. Kan uangnya sudah ada itu. Makanya tadi saya dorong, ayo kita dorong sama-sama Pemda angkat. Bila perlu bulan November ini angkat semua lulusan passing grade tahun 2021 karena uangnya sudah ada. Kita cek aja di daerah. Kalau memang uangnya sudah ada, angkat. Begitu pimpinan. Makasih. setuju Bu. Terima kasih. Bu, Baik, lanjut. Bisa saya lanjut? saya tambah Oh, ya, lagi. silakan, Saya Pak. kira ini aja, Mas Menteri, to the point saja. Apa yang menjadi permintaan kawan-kawan tadi, diantaranya adalah persoalan pengangkatan. Yang tidak di halaman terakhir ini contoh, pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat mengikuti seleksi sebagai P2 garis miring P3, pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Menurut saya konkret saja, yang sudah melamar P1, kali belum lulus, langsung aja dinyatakan lulus. Nggak usah ada P1, P2, ini kan bikin ruwet, bikin rumit. Satu itu. Yang kedua, apa yang menjadi permintaan teman-teman, persoalan penempatan kerja. Ini sudah dijawab aja langsung. Yang lulus tetap bisa bekerja, mengajar di sekolah asal. Tidak boleh, tidak harus pindah ke sekolah negeri. Harus kayak gitu aja. Yang ketiga, yang sudah ditempatkan tetapi jauh di daerah lain, seperti di dapil saya, orang Probolinggo ditempatkan di Jaya Wijaya. TNI aja itu mikir. Kalau kata Cak Lontong, jangankan PNS, sinyal aja susah masuk ke sana. Nah, saya kira tegas saja, ambil kebijakan diskresi Menteri bahwa yang sudah ditempatkan di daerah lain terlalu jauh, diskresi. Kita ulang dan kita tempatkan di daerah asal. Saya kira 3 poin itu aja. Makasih. Terima kasih. Saya mungkin Silakan, Mas. sedikit klarifikasi ya, mohon maaf Bu. Sedikit klarifikasi bahwa semua pemilihan lokasi dan posisi formasi yang tersedia itu dilakukan oleh gurunya masing-masing. Tidak ada penempatan. Ya, nggak mungkin dong untuk guru masing-masing. Mas dari Probolinggo ditempatkan Jaya Wijaya dia milih sendiri. Nggak mungkin. Nggak masuk akal sekali. Semuanya menu Pak yang dipilih oleh gurunya ada prioritas Nggak 1. mungkin. Wong dia nggak pernah milih itu. Jadi dia, siapa Pak yang milih? Dia tidak bersedia. Ada datanya saya. Betul. Tapi kami tidak, baik Pemda Yang maupun tempatkan kami yang di tidak Probolinggo terlibat. itu, pimpinan mohon maaf ya, jadi debat krusial. Ada yang ditempatkan di Jaya Wijaya, 1. Ada yang ditempatkan di Halsel, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ada yang ditempatkan di Palangkaraya. Ada datanya. Bisa. Izin Pak, nggak ada Ya. itu Pak. Hah? Itu Excel yang beredar itu bukan dari kita Pak. Jadi saat ini itu tidak ada penempatan di luar daerah kewenangannya. Mungkin. Bisa dicek Pak. Di dalam Permen PAN RB-nya sudah ada diatur sedemikian. Ini saya ini ya, terus saya Karena kirim ya, karena nggak boleh lintas daerah Pak. Karena hanya formasinya kan tersedia di daerah dia, di kabupaten kotanya dia. Untuk klarifikasi ya, untuk klarifikasi yang kedua juga adalah mungkin klarifikasi bagi masyarakat juga untuk mengetahui bahwa biar tidak ada persepsi bahwa yang guru swasta yang akan mengikuti proses ini seolah-olah mereka ditarik ke negeri. Itu sebenarnya mereka lah yang ingin menjadi guru negeri, dan tentunya yayasannya juga sangat banyak kendala dengan hal ini. Tapi itu adalah keputusan daripada masing-masing gurunya, bukan ditarik oleh pemerintah mereka yang menginginkan kesempatan untuk mengajar di guru negeri. Tapi seperti yang tadi Bu Nunu sudah tunjukkan, sekarang benar-benar
prioritas agar tidak ada serobot-serobot dan tidak ada posisi yang diambil, benar-benar prioritas diberikan kepada guru negeri di masing-masing sekolah dan lokasinya dulu. Itulah makanya kita butuh beberapa ronde untuk memastikan itu. Yang berikutnya adalah ingin klarifikasi mengenai poin seragam tadi. Mohon kalau bisa dibaca lagi Pak, mengenai Permendikbudnya. Tidak ada kewajiban apapun untuk menggunakan baju adat. Kita hanya meluruskan suatu hak yang memang dari dulu sudah ada. Setiap sekolah punya hak untuk melaksanakan opsi baju adat kalau mereka menginginkannya, dan Permendikbud itu hanya memberikan opsi, sama sekali tidak ada kewajiban. Tidak mungkin kita akan pernah memaksa itu, apalagi dengan ada beban biaya yang lebih besar. Jadi mohon kalau bisa dilihat di dalam Permendikbudnya itu sangat jelas bahwa itu hanya opsi. Izin pimpinan, mungkin jadi memang ada permen Pak Menteri ya, ada permen baru ya, Iya. terkait dengan itu. Iya. Ya, jadi saya juga tidak akan mengangkat di sini kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, dari kepala sekolah, dari orang tua murid. Ini di reses kemarin ini tentang baju seragam ini. Jadi luar biasa, informasi dari kementerian ini sudah tersosialisasi ke bawah, dan masyarakat sudah bertanya-tanya kepada saya bagaimana tentang seragam. Saya sudah tidak tahu. Makanya saya sampaikan ke Pak Menteri, dan bagus ya kalau misalnya ada tadi penjelasan Pak Menteri ini disampaikan lagi ke daerah, supaya kami tidak ditanya lagi pada masa reses yang akan datang tentang masalah seragam ini, bahwa itu lebih kepada apa yang sudah ada menjadi hak, tinggal diserahkan kepada daerah untuk pemberlakuannya. Jadi saya kira itu sangat baik kalau bisa dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan mengenai blokiran, Bu Sekjen mungkin bisa sedikit memberi garis besar yang 1,8 triliun tersebut. Terima kasih Pak Menteri. Kami laporkan bahwa pada awal tahun anggaran, sebagaimana kita tahu ada pemblokiran automatic adjustment. Waktu itu Kemdikbudristek diblokir anggarannya sebesar 2,9 triliun rupiah. Dalam perjalanannya sebagian sudah bisa dicairkan dan sebagian sampai sekarang masih belum bisa dicairkan. Jadi dari total anggaran yang sekarang masih tersisa dari blokir ada 1,15 triliun memang dari automatic adjustment 935 miliar, kemudian anggaran untuk gaji yang masih di Kemdikbud sebesar 95 miliar, dan blokir reguler 121 miliar. Kami terus berupaya memastikan bahwa selalu terus berargumentasi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas bahwa anggaran-anggaran yang diblokir tersebut perlu untuk dilaksanakan sampai akhir tahun. Jadi sekarang pun masih terus berproses Bapak dan Ibu sekalian, memastikan bahwa anggaran yang diblokir tersebut untuk bisa dilaksanakan. Terkait dengan anggaran yang sisanya dari 1,8 ada 608 itu adalah sisa BABUN yang memang sudah sulit untuk dilaksanakan, dan itu disepakati juga untuk dikembalikan. Kemarin misalnya sebagai contoh Badan Bahasa mendapatkan alokasi untuk buku di daerah tertinggal. Seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri, ada optimalisasi, kemudian sisanya masih kita bisa gunakan, tetapi ada yang memang tidak memungkinkan mengingat waktu yang sangat sedikit. Seperti misalnya TIK masih ada tersisa 113 miliar, itu sudah tidak memungkinkan untuk dieksekusi, maka itu akan dikembalikan. Jadi yang untuk 1,15 tetap kami terus berupaya agar sebagian bisa untuk dapat dibuka blokirnya untuk menambah capaian kinerja Kemendikbudristek. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih. Mungkin beberapa poin terakhir adalah tadi ada poin mengenai TIK, bahwa cara kita menseleksi sekolah siapa yang akan menerima TIK adalah pertama, misalnya tidak mempunyai TIK, dan kedua atau yang mencukupi, dan yang kedua adalah punya koneksi